Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Bapa, Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kasih-Mu ada atas kami Tuhan. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang miskin diperkaya, kami yang berdosa ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab sebelum kami mengenal Engkau, kami bodoh dan tidak mengerti. Tetapi ketika kami mengenal Tuhan, kami semakin tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami yang menyelamatkan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan menyimpulkan tujuan penulisan surat Paulus kepada jemaat di Roma, karena kita akan masuk di dalam Roma pasal yang terakhir, di Roma yang pasal yang ke-16. Bahwa di dalam Roma 1 ayat pasal 1 sampai 3, itu firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara, itu berbicara tentang kebutuhan semua orang akan keselamatan. Jadi dijelaskan tentang dosa dan orang-orang, kenapa orang-orang jatuh di dalam dosa. Dan saudaraku yang oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dari firman Tuhan ini, dari pasal 1 hingga pasal 3, kita tahu bahwa manusia, baik bangsa lain maupun orang Yahudi, itu berada dalam dosa dan tidak dapat diselamatkan dengan usaha sendiri. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang yang berdosa, ujung-ujungnya pasti maut. Tapi kabar baiknya, Paulus tidak hanya menerangkan tentang dosa dan akibat dosa, tapi Rasul Paulus menyampaikan tentang ada kabar baik bagi kita. Keselamatan itu ada, tapi melalui iman. Dan ini sederhana, saudara. Jadi penulisan surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 hingga ayat yang ketiga, pasal 1 hingga pasal yang ketiga menjelaskan tentang dosa. Dan oleh karena dosa, manusia pasti masuk kepada maut, tapi oleh karena iman, maka manusia diselamatkan di dalam Roma 4 hingga Roma 5. Dan setelah itu, setelah orang diselamatkan, tidak cukup hanya di situ, saudara. Tidak cukup hanya beriman. Contoh, iman Abraham diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena percaya kepada janji Allah melalui Yesus Kristus. Sesudah menjadi percaya apa? Roma 6 hingga ayat Roma 8 itu harus hidup baru di dalam Kristus. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Orang percaya harus mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah, dibebaskan dari hukum dosa dan maut melalui Roh Kudus. Roma 9 hingga Roma 11. Paulus menjelaskan tentang rencana Allah bagi Israel dan bangsa-bangsa, bukan hanya bagi Yahudi, tapi bagi bangsa-bangsa. Allah tetap setia pada janjinya, dan Israel dan bangsa-bangsa lain termasuk dalam rencana keselamatan Allah. Roma 12 hingga Roma 15, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus sedang memberikan pengajaran kepada jemaat yang ada di Roma untuk bagaimana hidup praktis sebagai orang percaya. Jangan hanya sekedar memelihara makanan, minuman, hari-hari baik, memelihara diri terhadap makanan-makanan yang kita anggap haram, tidak sekedar itu, tapi hidup praktis sebagai orang percaya, yaitu menyerahkan hidup sebagai persembahan kepada Tuhan Allah Yahweh, membangun kasih antara sesama, taat pada pemerintah, menjaga kerukunan. Saudara, ketika kita sudah diselamatkan, bukan sekedar hidup sebagai orang-orang yang selamat, tapi juga berkontribusi terhadap sesama, berkontribusi kepada pemerintah, berkontribusi untuk menjaga kerukunan kesatuan, supaya di dalam tubuh Kristus, saudara, itulah terdapat berkat-berkat Tuhan. Dan yang terakhir di Roma 16 itu salam pribadi dan penutup. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia menyampaikan salam pribadi kepada jemaat, dan dia memberikan peringatan terhadap waspada terhadap ajaran sesat. Dan kemudian puji-pujian terakhir kepada Allah untuk kemudian pada akhirnya menguatkan jemaat. Saudara, di dalam Roma 16, mari kita baca
Salam dalam Roma 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudaraku yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa, orang yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Saudara, di kitab pasal penutup ini di dalam kitab Roma ada salam dari Rasul Paulus. Beberapa orang di antaranya adalah orang-orang yang spesial. Nah, kita baca sedikit di sini. Ada Febe, seorang yang melayani jemaat, ya. Dia meminta supaya jemaat Roma menyambut dia dalam Tuhan, bagaimana bagi orang kudus, di mana Febe sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Priscilla dan Aquila, yaitu teman sekerja yang melayani bersama-sama, yang telah mempertaruhkan nyawa. Juga salam kepada jemaat di rumah mereka, kepada Epenetus, saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama dari Asia untuk Kristus. Maria yang telah bekerja keras, Andronikus, Yunias yang pernah dipenjara, ya, rekan penjara bersama-sama dengan Paulus, tapi orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum dia. Jadi orang-orang Kristen yang juga dianiaya. Kepada Ampliatus yang dikasih dalam Tuhan, Urbanus teman sekerja, Stakis yang dikasihi, Apeles yang tahan uji dalam Kristus. Mereka semua yang termasuk isi rumah Aristobulus, Herodian teman sebangsa, dan Narkisus yang ada dalam Tuhan, Trifena, Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Jadi saya mengulang apa yang sudah kita baca. Persis yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan, Rufus orang pilihan Tuhan, ibunya Asinkritus, Flegon, Herme, Patrobas, Herma, dan yang bersama-sama mereka, Philologus, Yulia, Nereus, dan juga Olimpas, dan segala orang kudus. Saudara, ini adalah orang-orang yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Peranan Paulus sebagai jemaat di Roma yaitu mengajar suatu dasar pengajaran yang kuat dan membangkitkan suatu tim pelayanan yang solid dan radikal, ya. Dia ketemu dengan orang-orang, dia nggak sembarang ketemu, saudara. Dia ketemu dengan Febe, bertemu dengan Priscilla dan Aquila, ketemu dengan semua orang-orang yang saya sebutkan tadi. Itu semuanya dia kenal di dalam Tuhan. Dan semua itu mereka membangun satu link, membangun satu hubungan. Saudara, di dalam kitab Roma kita tahu bahwa Paulus memberikan satu pengajaran dasar yang kuat. Tetapi ciri-ciri seorang Rasul Paulus, saudara, dia tidak melayani sembarang melayani. Dia tidak meninju sembarangan meninju. Tapi dia selalu membangun satu relationship dengan orang-orang yang kemudian kita tahu pada akhirnya orang-orang ini adalah orang-orang yang radikal. Orang-orang yang melayani Tuhan. Dan kemana dia pergi, orang-orang ini selalu menjadi bagian dari dirinya, menjadi bagian dari timnya, menjadi bagian dari relasinya, menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang besar dan luar biasa. Saya mau katakan di sini, saudara, bahwa Rasul Paulus ketika dia sungguh-sungguh bertobat, dia sangat memiliki peranan untuk membangun satu jemaat. Dia mengajarkan dasar pengajaran yang kuat, tapi dia kemudian membangun link, bekerja sama,
Dan kemudian selalu orang-orang itu ada di dalam doa-doanya. Dan kemudian dia perkenalkan kepada jemaat yang ada di Roma. Dia perkenalkan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah-daerah yang lain. Saudara, ini adalah ciri-ciri Paulus yang melayani. Dia tidak pernah melayani sesudah itu selesai. Saya sudah melayani, saya sudah sampaikan firman, sudah selesai. Tidak, dia melayani dan sesudah itu dia memberikan satu peranan demi peranan. Dia memperkenalkan timnya, dia memberikan salam-salam kepada timnya untuk selalu membangun relasi. Penting bagi kita, saudara, menyadari bahwa di dalam pelayanan itu kita harus bangun hubungan terus dengan tim pelayanan. Karena apa? Kita saling membutuhkan. Kita butuh membuat satu kerjasama, kinerja, menumbuhkan satu komunitas, membangun tubuh Kristus, bangun link di mana-mana. Saudara, peranan Paulus bagi jemaat di Roma tidak saja dia mengajarkan dasar pengajaran yang kuat yang sudah kita pelajari tadi poin-poinnya dari Roma 1 hingga Roma 16, tapi dia membangkitkan suatu tim pelayanan yang solid dan dia menyampaikan salam ini, saudara, adalah satu cara dia untuk bangun hubungan, bangun link, dan kemudian memberikan peneguhan demi peneguhan. Ketika dia memberikan salam kepada orang-orang ini, dia juga sedang mempromosikan rekan-rekan ini kepada orang yang dia titipkan salam. Febe ini seperti ini, Priscilla dan Aquila ini seperti ini. Dan apa yang dia sampaikan kepada orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang betul-betul cinta dengan Tuhan. Saya menyadari bahwa ternyata salam dari Paulus itu, dia sedang memberikan satu salam kasih sayangnya kepada rekanannya, tapi dia juga sedang menjelaskan, ini loh, orang-orang ini bersama dengan orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang serius dengan Tuhan. Saudara, dengan siapa kita bergaul menentukan siapa kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang gampang sekali meninggalkan pelayanan, gampang sekali jatuh, ya, gampang sekali untuk memandang rendah suatu pelayanan, Paulus membangun satu tim yang saling membangun satu dengan yang lain supaya mereka sama-sama bertumbuh menjadi tim pelayanan yang solid dan radikal. Ketahuilah saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi Rasul Paulus, selain dia membangun dirinya sendiri atas dasar iman, dia membangun juga rekan pelayanan yang lain. Dia juga membangun satu link yang membuat mereka semua sama-sama. Saudara, garis bawahi kata sama-sama. Melayani Tuhan dengan radikal melayani Tuhan. Paulus sangat berperan bagi jemaat yang ada. Pada akhirnya, dia membangun satu jaring pelayanan, jejaring pelayanan yang besar. Akibatnya, saudara, Roma menjadi satu kota, satu bangsa yang betul-betul lahir orang-orang Kristen yang radikal. Lanjut kita baca di dalam firman Tuhan di Roma 16 ayat 17 dan seterusnya. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi saudara, dari salam-salam dia menjelaskan salam kepada si A, B, C, D dan seterusnya adalah orang-orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Supaya mereka, jemaat yang ada di Roma, notice, oh, ini orang-orang yang benar di dalam pengajaran Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus juga mengingatkan, hati-hati, ada mereka, waspadalah kepada mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Paulus sedang memberikan satu peringatan. Orang-orang yang saya sebutkan dengan salam ini, ikutilah mereka. Mereka itu takut akan Tuhan, tapi ada orang-orang yang menimbulkan perpecahan dan godaan, hindarilah mereka. Di sini saya mau tegaskan, saudara, bangun satu pergaulan yang baik dengan orang yang terkenal baik dan radikal dalam pelayanan, tetapi orang-orang yang menyesatkan pengajaran, menimbulkan perpecahan, menimbulkan godaan dan membuat orang gampang jatuh dalam dosa, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka dengan perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, bersih terhadap apa yang jahat. Nah, saudara-saudara, Paulus sekali lagi sedang memberikan satu
role model kepada mereka. Salam kepada orang-orang ini yang terkenal baik, terkenal radikal, terkenal melayani, yang dipenjarakan bersama-sama dengan dia karena aniaya. Jadi dia sedang memberikan satu petunjuk kepada mereka. Bergaulah dengan pengajar-pengajar yang benar, tapi hindarilah kepada orang-orang yang jahat. Aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi saudara, yang saya lihat memang Rasul Paulus adalah seorang yang radikal. Baik radikal di dalam pelayanan, tapi radikal juga yang memilah. Dia memilah Yohanes yang disebut Markus, yang sudah meninggalkan mereka dalam pelayanan, dia tidak mau bawa. Ya, jadi saudara, akhirnya dia memilih dengan radikalnya itu, dia memilih satu tim yang terkenal baik, satu tim yang terkenal solid, satu tim yang mau bekerja. Orang yang nggak mau bekerja, dia tidak mau, saudara. Makanya bijaksana terhadap apa yang baik, bersih terhadap apa yang jahat, iblis akan dihancurkan di bawah kakimu oleh karena Allah. Tuhan tidak mau kita mengalami pecah belah karena tidak bisa mengambil sikap. Tidak bisa mengambil sikap terhadap pengajaran sesat, tidak bisa mengambil sikap terhadap godaan, tidak bisa mengambil sikap terhadap perpecahan. Paulus selalu mengambil keputusan, saya tinggalkan yang ini, saya ikuti yang ini, saya kerjasama dengan orang yang ini, saya tidak mau kerjasama dengan orang yang main-main. Dia katakan begini juga, Demas telah mencintai dunia ini dan telah meninggalkan kita. Ditinggalkan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang yang bertopeng, yang kita mau A, kita mau juga B. Kita harus memiliki pendirian dan sikap. Kita harus memiliki satu keinginan bersekutu dengan orang-orang yang betul-betul radikal. Yang nggak mau ya, mereka punya pilihan sendiri. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi saudara, Rasul Paulus tidak menulis sendiri surat ini, tetapi dari Tertius yang menulis surat ini dari apapun yang diajarkan dan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi ada juru tulis, yaitu Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Peranan Paulus bagi jemaat di Roma yang kedua adalah menjaga jemaat supaya dijauhkan dari pengajaran sesat, perpecahan, dan godaan agar tetap menjadi jemaat yang bertumbuh. Nasihatnya adalah kamu pilih dong mana yang baik. Kamu bergaul dong dengan mana orang yang benar. Jangan disesatkan, jangan terjadi perpecahan, jangan jatuh dalam godaan. Jadi saudara, Paulus memiliki peranan di dalam suratnya untuk menjaga jemaat supaya terjadilah dijauhkan dari pengajaran sesat, perpecahan, godaan, supaya jemaat terus bertumbuh. Dalam Roma 16 ayat 25 hingga 27, judul perikop segala kemuliaan hanya bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu saudara, poin yang ketiga peranan Paulus bagi jemaat di Roma yaitu menguatkan jemaat dengan Injil yang di. Jadi saudaraku yang kekasih, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Rasul Paulus memiliki peran yang luar biasa kepada jemaat Tuhan. Selain dia mengajarkan dasar-dasar pengajaran yang kuat, dia membangun satu tim yang solid dan dia mengajarkan untuk bagaimana mereka tahu memisahkan diri daripada apa yang jahat dan apa yang salah dan belajar untuk tidak jatuh supaya menjadi jemaat yang bertumbuh, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari pengajaran sesat, dijauhkan dari godaan. Dan sekali lagi, Rasul Paulus selalu menguatkan jemaat yang dia nasihati. Saudara, tidak ada batasan untuk melayani Tuhan. Pada waktu itu, Rasul Paulus mengirim surat yang ditulis oleh Tertius. Dan untuk bertumbuh, saudara, kadangkala bisa lewat pengajaran-pengajaran secara online, lewat surat-surat, Alkitab pun dicatat dalam satu surat cinta untuk kita, supaya kita bertumbuh. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sudah dekat, Tuhan segera datang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi jemaat yang suam-suam, ataukah kita menjadi jemaat yang bernyala-nyala?
Rasul Paulus mengajarkan kita, pisahkan dirimu, hindari mereka yang membawa pengajaran sesat, membawa perpecahan, membawa godaan, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan menguatkan engkau. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa biarlah kami menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang solid, jemaat yang kuat, jemaat yang teguh dalam pengajaran yang benar oleh firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan yang menguatkan Paulus, yang menguatkan Timotius, Priscilla dan Aquila, menguatkan Febe, menguatkan Lydia, menguatkan semua hamba-hamba Tuhan pada zaman perjanjian baru, dan juga kami semua yang ada di sini, dikuatkan menjadi jemaat yang bertumbuh solid, radikal, dan tidak sembarangan bergaul, bersih terhadap apa yang jahat, bijaksana terhadap apa yang baik. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you. Amin.